Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Berdirinya kelompok kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil alat peraga kami. Kami memilih tema banjir. Sebelum presentasi, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Sofia Chandra Dewi, absen 33. Saya Eka Putri Widya, absen 11. Saya Rizka Amelia, absen 32. Saya Abdul juga absen 22. Saya Nandita Cuma sama Tila absen 1. Saya Rida Medan Putra absen 24. Nah, kami akan menjelaskan tentang banjir. Apa sih itu banjir? Banjir adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap hingga meluap ke daratan, yang biasanya kering menjadi basah dan terendam. Akibat curah hujan yang tinggi, lelehan salju, atau masalah lain yang mengakibatkan air tak dapat diserap dengan cepat oleh tanah atau dialirkan ke saluran air yang ada. Ada juga beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan banjir. Apa sih? Salah satu contohnya yaitu membuang sampah di sungai. Kenapa hal itu bisa menyebabkan banjir? Yaitu karena aliran air itu tersumbat. Aliran sungai tidak bisa mengalir dari hilir ke hulu. Oleh sebab itu, maka aliran sungai itu tersumbat. Jika terjadi banjir, air itu akan meluap dan mengalir ke daratan. Untuk penyebab banjir selanjutnya yakni ada curah hujan yang tinggi. Di sini curah hujan yang tinggi disebabkan kan curah hujannya tinggi, jadi aliran di air itu meluap, itu juga dapat menyebabkan banjir. Selanjutnya ada pembuangan sampah sembarangan. Sama seperti curah hujan yang tinggi, tadi sudah sempat dijelaskan bahwa pembuangan sampah sembarangan dapat menyebabkan aliran air tersumbat, itu dapat menyebabkan banjir. Yang selanjutnya ada penebangan hutan secara liar. Di sini penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan banjir karena daerah hutan tersebut tidak ada resapan air yang dapat menampung air hujan tersebut. Yang selanjutnya ada pemanfaatan lahan yang berlebihan. Seperti contohnya di alat praktikum kami, ini ada tempat pertambangan pasir. Ini pemanfaatan lahan yang cukup berlebihan karena daerah resapan tersebut juga berkurang. Seperti itu. Adapun dampak dari banjir, yang pertama yaitu korban jiwa dan luka-luka. Dari banjir ini, jika manusia tidak bisa berenang, kita akan tenggelam dan menghilangkan nyawa. Yang kedua, ada kerusakan properti. Nah, rumah kan terendam banjir. Nah, itu bisa merusak dinding atau bisa merusak properti lain seperti sofa, kayu dan sebagainya. Ada yang ketiga yaitu kerugian ekonomi. Kenapa kerugian ekonomi bisa menjadi dampak dari bencana alam banjir? Ya karena kan rumah-rumah kita kan jadi rusak, jadi kita masih butuh biaya tambahan untuk merenovasi rumah, untuk membeli kendaraan baru, untuk membeli barang-barang yang ada di rumah. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya yakni cara penanggulangan banjir sendiri. Ada cara penanggulangannya. Yang pertama kita bisa dapat menanam pohon. Menanam pohon di sini bahasa lainnya juga reboisasi. Menanam pohon itu dapat menyerap air hujan yang misal ada hujan yang lebat, itu dapat diserap oleh pohon. Yang selanjutnya membuat daerah resapan. Itu biasanya juga ada daerah tanah sering, misalnya di daerah pegunungan itu juga dapat dibuat menahan cara menanggulangi banjir tersebut. Yang selanjutnya ada membangun bendungan. Bendungan di sini juga dapat menanggulangi yaitu banjir, karena nanti resapan air yang dari atas dapat mengalir ke bawah itu dapat berkumpul di bendungan tersebut dan tidak dapat menyebabkan banjir. Selanjutnya ada menghindari membangun di pinggiran sungai. Karena jika kita membangun rumah di pinggiran sungai itu akan resikonya itu besar. Jadi kalau ada longsor rumah kita bisa runtuh. Terus kalau ada banjir rumah kita yang duluan terendam, seperti itu.
lingkungan sekitar. Jadi kita sebagai warga Indonesia yang baik, yang memikirkan tentang keadaan lingkungan di Indonesia ini, kita harus sadar dan inisiatif untuk membuang sampah di tempatnya, jangan di sungai, karena itu bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi lingkungan. Selanjutnya kami akan memperagakan bagaimana sih terjadinya itu banjir dengan alat peraga yang sudah kami buat. Awal-awal daerah peraga kami adanya turun hujan. Turun hujan di sini sangat lebat ya. Ya. Nah, ini alat peraga kita yang mengibaratkan sungai. Sungainya kan masih belum terisi dengan sampah. Jadi aliran sungainya itu bisa mengalir ke sini dan tidak tersumbat dan terhambat. Jadi air sungai itu juga bisa meluap karena di sini tuh masih bersih dan tidak ada sampah yang berserakan. Seperti ini contohnya. Kan botol yang kedua ini bisa terisi dengan baik. Coba kalau ada sampahnya. Jika ada sampahnya, aliran dari sungai ini akan tersumbat. Tidak bisa mengisi botol yang sebelah sini. Tersumbatnya aliran sungai ini dapat menyebabkan banjir karena meluapnya air yang ada di aliran sungai ini. Seperti ini simulasinya. Jika terjadi hujan lebat, ini bakal bisa menjadikan banjir bandang di sekitar Nah, seperti ini contohnya terendam banjir. Semuanya terendam dan semuanya mengalami kerusakan. Nah, seperti ini semuanya terendam dan ini bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar. Nah, ini kan tidak ada rumah-rumah yang tidak terendam ya guys. Nah, seperti ini simulasi terjadinya banjir. Sebelum penutupan dari kelompok kami ada sedikit pantun nih. Nanti semuanya bilang cakep ya. Jalan-jalan sama janda. Jangan lupa memiliki time. Terima kasih atas perhatiannya. And see you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kerja kami yaitu mengenai fenomena alam yaitu kebakaran hutan. Sebelumnya perkenalkan saya Rifana Dila Syahrani absen 14. Saya Calwa Atara Ziba absen 12. Saya Isadora Ivana Syahrum absen 20. Saya Gordon Zaki absen 2. Saya Bayu, absen 11. Saya Diko Ahmad, absen 13. Materi pertama akan disampaikan oleh Rifana. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya lahan atau hutan yang dapat disebabkan oleh alam atau juga dapat disebabkan oleh manusia. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh alam dapat
membakar sampah di hutan dan meninggalkan begitu saja tanpa dipadamkan terlebih dahulu. Kebakaran hutan. 1. Lingkungan. Kebakaran hutan mengakibatkan rusaknya habitat bagi flora dan fauna. Selain itu juga menyebabkan polusi udara. 2. Ekonomi. Kebakaran hutan mengakibatkan kerugian ekonomi seperti biaya pemadaman yang mengeluarkan banyak biaya, kehilangan hasil hutan dan juga berdampak pada pariwisata. 3. Paparan asap dapat menyebabkan masalah pernapasan dan menyangkut lainnya upaya penanggulangan. Pencegahan edukasi masyarakat, melakukan edukasi masyarakat mengenai kesadaran tentang bahaya kebakaran dan pencegahannya, mengelola hutan dengan baik. 2. Penanggulangan sumber daya manusia dan alat untuk mengatasi kebakaran seperti tim pemadam kebakaran. Setelah ini kami akan mempraktekkan bagaimana cara mengatasi kebakaran hutan. Siram. Berada. Apa itu Rek? Bensin? Bukan zero. Kebakaran semua ya nanti. Jatuh. Kebakaran panas rek. Sulapan ya. Salam. Sumber baik. Itu omai bayaran. Rambutnya baik. Omai sama coret. Soalnya api omai. Rambutnya bang. Cukup bos. Omai. Rambutnya. Gak sibuk gue. Kebakaran hutan dan pembakaran Bener. Bakarin. Cara mengatasinya adalah dengan pemadam kebakaran atau hujan. Ini apa ya, semacam hujan buatan gitu ya biasanya ya. Oke. Bomba. Kalau hujan beneran dia harus di luar. Tutup Bre. Masker pakai masker. Gilame kok soft ya. Soft. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya kocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan topik gempa bumi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Mardani, absen 34. Saya Azhara Nurul Jalani, absen 10. Saya Fairuz Kalbi, absen 16. Saya Abdul Maulana absen 3. Saya Iqbal Salim Anam, absen 19. Saya Muhammad Amin David, absen 23. Gempa bumi adalah fenomena alam berupa getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam kerak bumi. Energi ini biasanya dilepaskan melalui pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik atau patahan yang terjadi di dalam bumi. Sebagian besar gempa bumi disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik, yaitu potongan besar dari lapisan luar bumi yang bergerak perlahan di atas pelapian ketika dua lempengan menginjak, menusuk atau membentur satu sama lain.
gelombang besar dari lapisan luar bumi yang bergerak secara perlahan di atas perabian ketika kedua lempeng menusuk atau menggeser satu sama lain. Tekanan yang terakumulasi di sepanjang batas lempeng akan meningkat. Jika tekanan tersebut terlalu besar, lempeng tersebut akan menyebabkan energi secara akibat getaran yang kita rasakan. Adapun dampak gempa bervariasi tergantung kekuatan gempa, kedalaman pusat gempa. Gempa bumi yang kuat dapat menyebabkan kerusakan bangunan, jalan dan infrastruktur lainnya. Selain itu juga bisa memicu fenomena lain seperti tsunami. Upaya mitigasi sangat penting untuk mengurangi dampak gempa bumi. Nah, berikut ini adalah simulasi sebuah peristiwa gempa bumi. Ayo, ya tarik gambar. Kotor Pairek. Udah, Bu. Rumahnya agak ya roboh. Dari gempa bumi ini seperti membangun bangunan yang tahan gempa dan menyediakan jalur evakuasi bagi penduduk di daerah rawan gempa. Pemahaman tentang gempa bumi juga dan tindakan cepat dalam situasi darurat dapat menyelamatkan banyak nyawa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman sudah menyimak dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kamera. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Mohon maaf telah membuang teman-teman sekalian. Sebelumnya kami mohon izin kepada Ibu Reni selaku guru mapel Bahasa Indonesia tingkat lanjut untuk memulai presentasi kami pada pagi hari ini. Dimohon kepada teman-teman semuanya untuk mendengarkan presentasi kami dengan seksama. Siap. Sebelum itu, mohon izin kami dari kelompok Gerhana untuk memperkenalkan diri. Di sini kami beranggotakan saya Zaskia Nirwana Ramadhani absen 35, saya Lauren Stefani Karoliana berabsen 21, saya Akmal Firmansyah nomor absen 4, saya Waliu absen 6, Saya Muhammad Ivan Maulana, absen 2000. Saya Sulamaki absen 24. Baik, kita mulai saja ke topik pembahasan. Gerhana adalah suatu fenomena langka yang sangat menakjubkan dan sayang untuk dilewatkan. Maka dari itu, topik pembicaraan pada pagi hari ini ialah gerhana matahari dan gerhana bulan. Baik, kita mulai dari gerhana matahari terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita mempunyai sebuah bola pingpong yang kita gambarkan sebagai sebuah bulan. Bola plastik sebagai bumi dan cahaya senter sebagai perandaian cahaya matahari. Mungkin di sini ada yang sudah tahu apa sih itu gerhana matahari? Bisa angkat tangan? Belum tahu, Oke, baik, saya jelaskan. Gerhana matahari ialah suatu fenomena di mana bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga bulan menutupi cahaya matahari, sehingga cahaya matahari itu tidak sampai ke bumi seperti itu. Dan saat gerhana matahari, posisi bulan berada di antara bidang edar bumi mengelilingi matahari dan bidang edar bulan mengelilingi bumi. Bagaimana sih gerhana matahari itu bisa terjadi? Nah, gerhana matahari itu bisa terjadi ketika bulan seperti menjadi tembok yang menghalangi cahaya matahari sampai ke bumi. Sehingga pada beberapa saat itu ketika kita di daerah kita terjadi gerhana matahari itu tiba-tiba tuh terasa gelap seperti malam hari, seperti itu. Nah, gerhana matahari sendiri terjadi menjadi beberapa jenis, yaitu satu, gerhana matahari
Sehingga pada daerah-daerah yang mengalami cahaya matahari, kita itu waktu siang hari tiba-tiba langit itu terasa gelap seperti tidak ada sama sekali cahaya matahari. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika ketika bulan menutupi sebagian dari matahari, sehingga matahari itu seperti berbentuk bulan sabit. Yang ketiga, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan tidak cukup besar untuk menutupi seluruh cahaya matahari, sehingga matahari itu terlihat seperti cincin yang berada di sekitar bulan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari saya tentang sebab akibat gerhana matahari, saya akan menjelaskan dampak-dampak dari daerah-daerah yang mengalami gerhana matahari, yaitu satu, karena radiasi matahari yang memanaskan atmosfer tiba-tiba terhalang oleh bulan, sehingga biasanya daerah-daerah yang mengalami gerhana matahari itu akan mengalami perubahan suhu yang signifikan. Dua, perubahan sinar matahari dan cahaya matahari yang semulanya terang benderang berubah menjadi redup seketika. Baik, setelah itu kita akan lanjut ke gerhana bulan. Langsung gerhana bulan. Gerhana bulan adalah fenomena astronomi saat bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi jatuh pada permukaan bulan. Ini menghasilkan bulan yang tampak gelap atau berwarna kemerahan. Gerhana bulan sendiri dapat disaksikan dari belahan bumi manapun yang mengalami malam hari. Proses terjadinya dan macam-macam gerhana bulan sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gerhana bulan total, yaitu gerhana yang menutupi seluruh permukaan bulan terhadap bayangan gelap bumi, seringkali terlihat berwarna merah. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Hanya sebagian bulan yang tertutupi bayangan menciptakan efek visual di mana satu sisi gelap dan satu sisi lainnya terang. Yang ketiga, gerhana bulan panumbra. Bulan melewati bagian luar bayangan bumi menghasilkan sedikit gelap yang lebih halus. Gerhana bulan terjadi 2 hingga 3 kali setahun dan menjadi objek penelitian serta bagian dari berbagai tradisi budaya. Fenomena ini mendorong minat masyarakat terhadap astronomi dan ruang angkasa. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana gerhana bulan itu dan macam-macamnya. Matahari dulu, maaf. Gerhana matahari akan kita praktekkan. Setelah itu gerhana bulan. Gerhana matahari total. Seperti yang kita ketahui, ini adalah sebagai matahari, ini sebagai bulan, tadi sebagai bumi. Ini diangkat. Gini aja ya. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya adik-adik. Nah, ini adalah gerhana matahari total. Jika matahari, bulan, bumi dalam satu garis lurus dan bagian bumi yang mengalami gerhana, Cahayanya sampai. Nah, putih-putihnya sampai. Nah, itu namanya total. Nah, ini adalah bagian yang hitam ini adalah gerhana matahari total. Habis itu ada gerhana matahari sebagian yang dimana matahari seperti menjadi cincin, seperti menjadi bulan sabit. Nah, seperti ini. Habis itu ada gerhana matahari cincin yang dimana sinar matahari seperti menjadi cincin di antara bulan. Setelah itu ada gerhana bulan. Kita beralih ke gerhana bulan. Iya. Yang pertama, gerhana bulan total. Seluruh permukaan bulan tertutupi bayangan gelap bumi, seringkali terlihat berwarna merah. Nah, ini jadi bulannya akan terlihat berwarna merah jika dilihat dari bumi. Ya. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Hanya sebagian bulan yang tertutup bayangan, menciptakan efek visual yang dimana satu sisi gelap dan sisi lainnya terang. Seperti ini. Setelah itu ada yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Bulan melewati bagian luar bayangan bumi, menghasilkan sedikit gelap yang lebih halus. Oke. Cukup. Sip.
Ya, itu tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga membangkitkan minat kalian akan astronomi dan luar angkasa. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan perihal bencana tanah longsor. Sebelum kita mulai ke presentasi kita izin untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri asal Andika Eka Saputra, absen 7. Saya Asya Nurhada absen 9. Saya Taflan Ajendra absen 5. Gak bisa gitu. Beli ulang kamu. Ya berdekat, berdekat. Coba yang di. Saya editor ini kalau. Hah, Andika Eka Saputra sama belum. Lagi. Ayo. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 izin untuk mempresentasikan perihal bencana tanah longsor. Nah, sebelum kita lanjut ke presentasi selanjutnya, jadi perkenalkan saya Andika Eka Saputra absen 7. Saya Asya Nurhada absen 9. Saya Taflan Ajendra Fauzan absen 5. Absen 30. Baik, kami langsung saja ke presentasi. Jadi tanah longsor ini adalah intinya itu ketika bumi bergerak. Jadi apabila tanah longsor adalah peristiwa alam di mana massa tanah, batu atau material lainnya bergerak menuruni lereng. Pergerakan ini bisa terjadi secara tiba-tiba atau lambat tergantung pada beberapa faktor. Jadi tanah longsor itu biasanya banyak beberapa faktor yang pendukung ataupun beberapa faktor penyebabnya. Jadi setiap manusia tidak bisa seperti peristiwa ini hitungannya tiba-tiba, jadi tidak terduga. Nah, penyebab tanah longsor sendiri yakni salah satunya curah hujan tinggi. Air yang meresap ke dalam tanah membuat tanah menjadi berat dan licin sehingga mudah bergerak. Jadi seperti kita ambil contoh di dataran tinggi, seperti apabila terdapat curah hujan yang tinggi, pastinya nanti akan banjir dan juga massa air ataupun jumlah air itu pastinya akan meresap ke dalam tanah, dan tanah itu menjadi seperti kelebihan air, jadinya nanti seperti licin dan kelebihan air. Ada juga faktor lainnya seperti kemiringan lereng, yakni di mana lereng tersebut terlalu miring ataupun terlalu curam. Dan juga ada tanah yang tidak stabil, tanah yang gembur atau mengandung banyak air lebih mudah longsor. Dan juga ada getaran seperti gempa bumi, ledakan atau aktivitas manusia seperti penebangan pohon juga bisa memicu tanah longsor. Jadi penebangan pohon atau illegal logging itu biasanya menjadi faktor penyebab. Salah satunya kenapa bisa jadi penyebab, karena pohon-pohon itu menghasilkan suatu akar yang bisa mengikat tanah. Jadi apabila terdapat banyak pohon yang ada di dataran tinggi, pastinya tanah-tanah yang di bawah pohon tersebut akan kuat dan tidak gampang terjadi longsor. Ada juga erosi, seperti pengikisan tanah oleh air atau angin membuat lereng menjadi tidak stabil. Proses terjadinya longsor. Air meresap, air hujan atau air permukaan meresap ke tanah. 2. Tanah itu tanah jadi jenuh dengan air sehingga darat dan berada. 3. Ayo jangan ketawa. Ayo kalian Terbentuk di daratan. pelan-pelan bacanya, enggak terlalu buru-buru. Yang bisa digunakan masa tanah.
Nah, yang ketiga ada dampak tanah longsor. Yang pertama adalah korban jiwa. Nah, tanah longsor dapat menelan korban jiwa dan luka korban. Yang kedua ada kerusakan infrastruktur. Bangunan, jalan dan rumah lainnya bisa hancur karena tanah longsor. Nah, yang ketiga ada kerugian ekonomi. Nah, tanah longsor juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Nah, yang keempat adalah lingkungan rusak. Nah, lahan pertanian dan hutan bisa rusak karena tanah longsor. Baik, kita langsung ke praktek. Jadi proses terjadinya tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi disebabkan yang pertama adalah infiltrasi air hujan. Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan meresap ke dalam pori-pori tanah. Semakin lama dan semakin deras hujan, maka semakin banyak pula air yang terinfiltrasi. Kemudian jenuhnya lapisan tanah. Lapisan tanah atas secara bertahap akan menjadi jenuh dengan air. Dan air yang terakumulasi di dalam tanah akan meningkat deret tanah. Terbentuknya tekanan pori. Tekanan air dalam pori-pori tanah meningkat. Tekanan pori yang tinggi akan mengurangi gaya gesek antar butiran tanah dan akan membuat turunnya kekuatan gesek. Dengan berkurangnya gaya gesek kekuatan tanah untuk menahan beratnya sendiri menjadi berkurang. Tanah semakin menjadi mudah untuk bergerak. Gerakan massa tanah. Ketika gaya dorong berat atau massa tanah lebih besar dari gaya tahan gaya gesek, maka massa tanah akan bergerak lebih kencang. Gerakan ini bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba. Bagus. Ayo. Faktor-faktor parah. Daerahnya curam lebih rentan terhadap longsor. Tanah lempung dan pasir lebih mudah jenuh dengan air dibandingkan tanah berbatu. Ya, kurangnya vegetasi yang mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Penebangan hutan, pembangunan di daerah dan pengaliran tanah dapat mempercepat terjadinya longsor. Nah, yang terakhir ada mitigasi tanah longsor. Yang pertama yaitu reboisasi, menanam kembali hutan untuk memperkuat tanah. Yang kedua ada sistem drainase, membuat saluran drainase untuk mengurangi genangan air. Yang ketiga ada pembuatan teras, membuat teras pada lereng untuk memperkuat tanah. Ya, yang keempat ada pemantauan diri, melakukan pemantauan diri terhadap kondisi tanah dan cuaca. Yang terakhir ada evakuasi, melakukan evakuasi penduduk jika terjadi tanda-tanda tanah longsor. Jadi penting untuk diingat kalau tanah longsor itu adalah bencana alam yang sulit diprediksi secara pasti. Oleh karena itu kita perlu waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. Sebelum kita menutup presentasi ini, nah, terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf jika presentasi dari kami belum sempurna, karena yang sempurna mungkin saat kita masih bersama. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama Reverenda Rizky Zulkarnain, absen 31. Saya dari absen 37. Baik, dimulai dengan pengertian gunung meletus. Gunung meletus adalah gunung yang menutupi urutan
menyebabkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan, asap, panas, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan juga sebagainya. Yang menyebabkan terbentuknya gunung berapi yaitu lepeng samudra turun ke bawah lepeng samudra lain atau lepeng samudra turun di bawah lepeng bumi. Apa yang menyebabkan gunung api bisa meletus? Yaitu pertama karena kondisi di bawah dapur magma, kedua kondisi di dapur magma, dan ketiga kondisi di atas dapur magma atau permukaan gunung. Dan proses terjadinya gunung meletus terjadi akibat endapan magma di dalam bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Letusan gunung berapi sendiri menyebabkan dampak positif serta negatif sekaligus untuk masyarakat dan kehidupan bumi. Dampak positif dari letusan tersebut adalah menjadikan tanah pertanian semakin subur. Namun dari itu ada juga dampak negatifnya, yaitu rumah-rumah warga itu biasanya jika dekat dengan pegunungan itu hawanya semakin panas dan juga menyebabkan polusi yang agak banyak. Hal itu dikarenakan gunung meletus dapat mengeluarkan zat beracun, jatuhan piroklastik dan juga awan panas. Sementara efek atau dampak yang tidak langsung ditimbulkan adalah hujan lahar, area perkebunan menjadi rusak, dan menimbulkan beberapa jenis penyakit seperti saluran nafas dan lain-lain. Baik, kita akan mempraktekkan proses gunung meletus. Prosesnya itu dari dua bahan, yaitu baking soda dan juga cuka. Proses pertamanya itu masukkan Kadang-kadang. Oh, langsung. Ya. Wah. Volcano ya, ini ya, volcanonya keluar. Oke, ya itu bahkan kawahnya itu ya, kawahnya mendidih. Oke. Oke, coba tambahkan bubuknya lagi. Oke ya, berhasil. Lagi. Entek lagi. Wes. Sekian kami dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.